tidak bisa dipakai sebagai pedoman ya, yang menunjukkan keharaman pada tempat-tempat tersebut ya. Karena ya ada hadis-hadis yang lain ya yang menunjukkan pelarangan pada tempat-tempat tertentu ya. Jadi ketujuh tempat tersebut dilarang dipakai ya, sebagai tempat sholat, namun tidak diambil dari riwayat dari Zaid bin Jubair ya. Jadi diambil dari riwayat-riwayat yang lain selain hadis tersebut ya. Nah, kita kembali kepada hukum asalnya bahwa semua bumi itu boleh dipakai tempat bersujud atau sebagai masjid ya. Namun tetap menjaga kesuciannya. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi ya, ju'ilat li ya, dijadikan kepadaku al-ardu bumi ya, dijadikan masjidan wa tauhuran ya, dijadikan sebagai tempat sujud masjid dan dijadikan sebagai alat bersuci. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Nah, kita kembali ya penjelasan dari masing-masing kata tadi ya. Al-maqbarah adalah tempat dikuburkannya mayat atau jenazah. Kemudian yang kedua, hammam ya. Ini adalah tempat pemandian ya. Nah, atau tempat mandi ya. Ya. Tempat pemandian umum ya, dengan air apapun ya. Tidak memandang pada air panas saja ya. Tempat pemandian. Kemudian yang ketiga adalah al-wasbalah ya, tempat pembuangan kotoran atau tempat sampah ya. Yang keempat al-majazah atau tempat menyembelih hewan ya. Kemudian selanjutnya yang kelima qari'atu tariq ya, tempat kaki berjalan ya, untuk dilewati, maksudnya adalah berjalan tempat orang lewat ya. Yang keenam atau matinul ibil ya, tempat menderuknya unta ya. Nah, tidak hanya di sekitar telaga atau di sumur ya, dimanapun tempat menderuknya unta ya, di mana unta itu kemudian duduk istirahat di situ ya, yang biasanya unta berhenti ini adalah untuk minum ya, maka biasanya ada di telaga maupun di sumur ya. Nah, kemudian ada di atasnya Ka'bah ya. Ini penjelasan di dalam hadis tersebut ya. Ya, kemudian ya, hadis Sa'id Al-Khudri ini menunjukkan bahwa semua pemukiman bumi ini boleh digunakan untuk sholat ya. Ini tadi yang tidak boleh diharamkan yaitu di area perkuburan ya. Berarti sholat di situ tidak sah karena tempat itu jadi pengecualian ya seluruh umat yang ada di muka bumi ini yang disebut tadi makbaroh ya, tempat pemakamannya jenazah ya, walaupun cuma satu kuburan ya. Inilah jelaskan terus ya. Yang selanjutnya ya, hikmah dilarangkan sholat di perkuburan adalah semata-mata tadi ya, bukan karena di situ tempatnya banyak tempat najis ya, atau tanah yang sudah bercampur dengan nanah, tetapi
larangan itu adalah untuk menghindari dari kesyirikan. Ya, ya. Tadi saya ulang lagi, ya, dan boleh sholat di kubur untuk sholat jenazah karena ya tempat untuk mendoakan mayat atau jenazah yang sudah dikuburkan. Ya, ini. Nah, ini kemudian tidak boleh sholat di tempat sampah. Ya, ya. Ini jelas ya, karena tempatnya kotor dan juga najis ya. Nah, tidak boleh sholat di tempat penyembelihan hewan karena di situ adalah tempatnya darah, dan juga tidak sah ya sholat di tengah jalan. Ya. Tapi ya ini menurut beberapa ulama ya, selain artinya sedangkan jumhur ulama selain mazhab Imam Ahmad ya, selain Imam Ahmad nih membolehkan sholat di tengah jalan ya, karena ini ada termasuk ya, di muka bumi ini ya boleh digunakan untuk sholat ya. Nah, tapi dengan syarat tadi ya, dilihat kalau misalnya di umum ya, ya atau ada tempat itu ditutup ya, itu diperbolehkan ya. Tapi kalau panjenengan sholat ijen nang tengah jalan, nah ini tidak boleh ya, karena ini jelas mengganggu. Walaupun alasan panjenengan itu wali, karena ya, anggap wani, ada itu yang dianggap wali sehingga ketika dia sholat di tengah jalan itu tidak ada yang berani ya mengingatkan, ya. Tapi ini diperhatikan ya, kalau jalan itu memang ditutup ya, tidak kemudian mengganggu banyak orang yang lewat ya monggo ya, sebagaimana kalau yang biasanya demo-demo itu ya, nah, kemudian dilaksanakan sholat di tengah jalan ya. Tapi kalau sholat ijen ya di tengah jalan dengan alasan ini adalah dunia Allah, boleh sebagai tempat sholat, nah ini yang tidak boleh seperti itu ya. Nah, kemudian tidak boleh sholat di kandang unta karena ini adalah larangan di dalam hadis ya. Jadi suatu saat Rasulullah itu ditanya wasuila anis sholatu ya mabal ibil ya, fakolar Rasulullah kemudian mengatakan, nah, latih salju, jangan kamu sholat fi mabadikil ibil, fa'unnaha minasyayatin. Jadi jangan sholat di tempat mendungnya unta karena tempat itu biasa memberikan was-was sebagaimana setan. Nah, ada sehingga tempat itu tidak diperbolehkan sebagai tempat sholat. Nah, lagi diantara penjelasan di dalam hadis tersebut, sehingga kita tahu mana yang boleh dan juga mana yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Nah, kita hindari hal-hal yang sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan yang ada di Masjid Nabawi? Nah, itu dulunya adalah bukan yang sekarang kan ada di dalam area Masjid Nabawi. Ya. Rasulullah dikuburkan di rumahnya, dan rumahnya itu jejer atau dekat dengan bergandengan dengan Masjid Nabawi. Ya. Karena ada perluasan, maka di situ kemudian ditutup ya untuk menghindari orang-orang yang tabaruk ya di makamnya Rasulullah SAW, sehingga jamaah haji yang
mendekat atau mereka yang umroh mesti kemudian disuruh ya menyingkir supaya menghindari ya tabarut latnwa, hal-hal yang kemudian menyebabkan terjadinya kesyirikan sebagaimana pada awal terjadinya kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi harus hati-hati ya. Hal-hal yang demikian ini tidak dirasakan lambat laun. Bisa jadi ini adalah mereka yang asalnya hanya kepingin menjadikan penghormatan dengan cara memberikan tanda ya pakai apa jenenge itu monumen ya. Tapi lambat laun ini disitulah awal terjadinya kesyirikan. Nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari dua hadis yang kita kaji pada malam hari ini. Ngaten nggih? Makaten waktu sekarang. Nah, kita bacakan lagi hadis selanjutnya. Suami lagi. Ya. Hadis selanjutnya ya hampir sama. Ini Pak, belum ditanya. Oke. Mungkin hanya 3 hal mereka di sini yang yang pertama berkaitan dengan sholat yang ada di kuburan itu. Beberapa kali saya itu menemukan ada makam ya, ada makam. Kemudian di situ musola, jadi di tengah-tengah. Dan itu digunakan untuk sholat di pondok ya. Jadi musola semacam ini, di tengah-tengah ini ada makamnya. Itu masuk di situ enggak. Ini perlu kita perga. Jadi memang musola itu di tengah-tengahnya ada makamnya dan digunakan untuk sholat berjamaah. Jadi makamnya itu di tengah-tengah musola, di dalam satu gitu. Yang kedua, di situ kan dilarang sholat di kandang unta. Nah, di situ unta. Bolehkah kemudian dianalogkan dengan binatang yang lain? Jangan-jangan kemudian saklek kandang wedhus gak apa-apa, iku unta misal. Nah, itu perlu ndak. Hadisnya itu kandang unta, berarti kandang yang lain boleh. Nah, ini perlu juga. Kemudian 3 gitu tadi ya. Yang ketiga kok dilupakan Allah ya, yang itu ya. Musola, kemudian kandang. Yang ketiga dilupakan oleh Allah. Ya mungkin 2 itu. Nah, artinya kita mesti harus tegas, terutama untuk jamaah kita ya semacam ini dengan hadis ini. Dua dulu lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dari larang Rasulullah tersebut tegas sekali ya. Tapi tidak memperbolehkan berarti itu adalah haram. Ya. Nah, kita yang sudah tahu seperti ini harus menghindari. Ya. Menghindari sholat-sholat di tempat seperti itu. Ya. Kecuali kalau jenengan tidak tahu, tapi kan tahu jelas ya di situ memang kuburan ya makam ya. Jadi larangan ini sifatnya adalah umum, berlaku di masjid manapun ya, tidak pandang masjid besar maupun masjid kecil masuk musola tadi ya. Ini kita setuju harus bisa sama-sama memahami ya. Yang kedua di dalam hadis tersebut yang sudah kami sebutkan tadi, ketika Rasulullah ditanya ya tentang
kandang unta. Ada lagi sahabat yang bertanya, bagaimana kalau di kandang kambing? Ternyata dalam hadis itu Rasulullah membolehkan. Nah ini lah, kalau berarti apa beda nih ya? Memang gitu ya. Nah, justru kemudian dalam hadis itu, karena di dalam kandang unta itu ada barokah, dalam kurung ketenangan. Nah, makanya di sini perlu juga kita kaji. Bodoh-bodoh telek ini ya. Kandang unta tidak boleh, kandang kambing tak boleh. Ya, ini perlu kajian. Ya. Jadi kalau lihat di situ, ini adalah khususnya adalah kandang unta atau tempat unta menderu. Nah, ini nanti kita bertanya kepada ahli hadisnya ini, ya. Kenapa kok ya yang unta tidak boleh, kambing kok boleh? Tapi kalau itu sudah menjadi ketentuan dari Rasulullah, ya kita tidak bisa kemudian akal-akalan. Nah, tapi kan perlu kemudian kita juga berpikir ya, apa bedanya ya? Nah, jadi kalau memang hadis tadi ada lanjutannya, Pak. Ya, jadi ketika Rasulullah ditanya bagaimana dengan kandang kambing, Rasulullah mengatakan di dalamnya ada ketenangan, dalam kurung barokah. Ini ngaten ya. Jadi kalau enggak teksnya, nah itu berlaku untuk kandang unta atau ya tempat mendorongnya unta. Oh alam, perlu dikaji lagi ini. Maka gua menawi salah ya. Kita sama-sama belajar dan perlu juga menggali kembali ya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.